Banyak orang mengira Arab hanyalah Arab Saudi. Padahal kenyataannya, Arab jauh lebih besar dari Arab Saudi, baik secara wilayah maupun kebudayaan. Bangsa Arab modern yang dikenal masyarakat global saat ini tak lepas dari perkembangan sejarah yang mewarnainya. Mengenal lebih jauh bangsa Arab dapat ditelusuri melalui sejarah panjangnya. Dalam kitab Sirah Nabawiyah, karya Muhammad Ridho dijelaskan, bangsa Arab yang diketahui paling tertua adalah yang hidup setelah banjir Nabi Nuh alaihi salam. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, antara lain Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Ba'idah merupakan nenek moyang bangsa Arab yang jejak sejarahnya secara rinci telah hilang di telan zaman, seperti kaum Ad dan Syamud. Hal ini disebabkan sudah jauh masa tersebut, sementara tidak ada alat-alat ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk menyelidiki bekas-bekas peninggalan mereka. Kemudian bangsa Arab Aribah atau orang Arab murni adalah kelompok suku-suku Arab yang dianggap keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Kahtan, sehingga kerap disebut juga sebagai Arab Kahtani. Mereka diduga adalah keturunan dari Nabi Hud dan umumnya menetap atau berasal dari Jazirah Arabia, daerah selatan seperti Yaman. Sedangkan bangsa Arab Muta'aribah adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Mereka mendiami kawasan Hejaz, disebut Musta'rabah atau Muta'aribah karena nenek moyang mereka yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam, tidak berbahasa asli Arab, melainkan berbahasa Ibrani atau Suryani. Lalu siapakah orang Arab? Dari segi bahasa, sebutan Arab dipakai untuk wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka. Pada poin inilah muncul perdebatan, apakah Mesir dan negara-negara di sepanjang Afrika Utara termasuk Arab? Karena praktis bahasa Arab bukanlah bahasa ibu bangsa-bangsa ini. Sedangkan dari segi geografis, dikenal Jazirah Arab yang merupakan sebutan untuk menandai wilayah geografis semenanjung padang pasir. Batas-batasnya adalah Laut Merah dan Teluk Aqobah di barat daya, Laut Arab di tenggara, serta Teluk Oman dan Teluk Persia di timur laut. Saat ini, secara politik daerah ini berisi negara Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Menurut William Montgomery Watt, Profesor Studi Arab dan Islam Universitas Edinburgh, dalam esainya Who is an Arab? Menyebut bahwa kehadiran Muhammad dengan agama Islam tidak hanya membawa perubahan pada keyakinan orang-orang Arab, tapi juga Arab secara luas sebagai sebuah kesatuan politik. Sejak kemunculan wahyu pertama sampai wafatnya, suku-suku yang saling bermusuhan secara rentang waktu yang begitu cepat berhasil disatukan dalam satu persamaan, yaitu Islam. Namun saat ini masih ada sebagian dari kita yang tidak paham, salah paham atau gagal paham terhadap bangsa Arab yang konon merupakan kelompok etnolinguistik terbesar kedua di dunia setelah bangsa Tionghoa. Akibatnya, banyak sekali persepsi-persepsi atas bangsa Arab yang tidak akurat sehingga pada gilirannya menimbulkan penilaian yang kurang valid dan sikap atau tindakan yang berlebihan terhadap mereka. Mengutip pendapat Sumanto Al-Qurtubi, dosen antropologi King Fahd University of Petroleum and Minerals Arab Saudi, dalam situs dw.com, berikut beberapa kesalahpahaman tentang Arab. Yang pertama adalah memandang bangsa Arab itu sama dengan Arab Saudi. Dengan kata lain, Arab Saudi dijadikan sebagai barometer atau tolok ukur untuk menilai bangsa Arab secara umum. Tentu saja persepsi ini sama sekali tidak akurat karena bangsa Arab bukan hanya di Saudi saja, tetapi juga tersebar di berbagai negara. Menurut catatan Charter of the Arab League, ada sekitar 22 negara Arab di Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi atau nasional. Selain Arab Saudi,
negara-negara Arab lain adalah Aljazair, Bahrain, Komoros, Djibouti, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Mauritania, Maroko, Oman, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Yang kedua, memandang bangsa Arab mengikuti sistem politik pemerintahan Islam. Padahal negara-negara Arab mengikuti sistem politik pemerintahan yang beraneka ragam. Ada yang mengikuti sistem monarki seperti Saudi, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, dan Oman. Sebagai negara kerajaan pun mereka berlainan. Ada yang mengikuti sistem kesultanan seperti Oman, monarki konstitusional seperti Kuwait, keamiran seperti Qatar, kerajaan federal seperti Uni Emirat Arab, dan lainnya. Selain itu, negara-negara Arab juga banyak yang mengikuti sistem republik seperti Mesir, Yaman, Sudan, Libanon, Aljazair, Suriah, dan Irak. Menariknya, negara-negara Arab justru menolak sistem politik pemerintahan model khilafah. Yang ketiga, menganggap semua laki-laki Arab berjenggot, memakai gamis atau berbusana jubah. Padahal faktanya, budaya pakaian casual ala barat sudah berkembang luas di kawasan Arab. Jubah pun memiliki desain dan corak yang warna-warni. Selain itu, menganggap perempuan Arab itu selalu mengenakan cadar seperti niqab, burka, khimar, dan lainnya. Padahal faktanya, banyak sekali kaum perempuan Arab yang tidak bercadar. Di antara negara-negara Arab, hanya Saudi saja yang cukup ketat dalam hal tata busana, termasuk pemakaian cadar, karena negara kerajaan ini dipengaruhi oleh mazhab Hambali yang terkenal tekstualis konservatif. Meski begitu, di Saudi pun khususnya di kota-kota besar, karena faktor perkembangan zaman yang begitu pesat, kita akan dengan mudah menjumpai kaum perempuan yang tidak mengenakan cadar. Yang keempat, memandang Arab sebagai bangsa monolitik atau homogen yang mempraktekkan tradisi dan budaya yang seragam. Faktanya, sebagaimana suku bangsa lain di dunia ini, bangsa Arab juga bangsa heterogen dalam segala aspek kehidupan. Bahkan bukan hanya soal adat istiadat, tradisi dan budaya mereka saja, tetapi sampai pada masalah teologi keagamaan, pandangan kepolitikan, sistem pemerintahan, dan sistem perekonomian. Selanjutnya, yang kelima adalah anggapan bahwa negara-negara Arab itu kaya raya karena sumber minyak. Padahal banyak sekali yang masih termasuk negara miskin. Negara-negara Arab yang cukup makmur dan kaya adalah kawasan Arab Teluk saja, seperti Saudi, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Selebihnya negara-negara Arab itu masih negara miskin, bahkan jauh lebih miskin dari negara Indonesia. Nah, itu tadi beberapa fakta mengenai keragaman dan kerumitan bangsa Arab. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tunggu video kami selanjutnya.